Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dengan wasilah nikmat tadi, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji kitab para ulama, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hasyim Asy'ari. Semoga apa-apa yang kita niatkan dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan Ummul Quran ala hadiniyah bi barakati suratil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan wasilah kita membacakan Ummul Quran bisa menjadikan limpahan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Agar semakin berkah acara pada kesempatan hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah lantunan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Muhammad Karim Bilhaq Al-Hafidh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Muhammad Karim yang telah membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga apa-apa yang beliau bacakan bisa menjadikan pahala khususnya bagi diri beliau dan umumnya bagi kita semua. Kita meranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Mari kita simak bersama-sama apa-apa yang guru kita sampaikan. Kepada Al-Mukarram Kiai Arif B. Iskandar, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mukarramun wa muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para orang tua, wali santri, santriwan, santriwati di rumah yang mungkin menyaksikan acara ini, tidak lupa kepada para wakif, para muslimin dan umumnya kaum muslimin yang sama-sama menyaksikan acara ini. Pertama tentu kita sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas genap rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, ya, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Tidak lupa salat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga pada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kitab ini yang tertunda hampir sebulan, ya, kita sama-sama membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Pertama, mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada musannif atau pengarang kitab ini, Haditul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Yang kedua, kepada para wakif, para muslimin, para orang tua mereka khususnya yang telah meninggalkan mereka, mudah-mudahan mereka juga berikan dan rezeki turunan yang soleh dan solehah, dimudahkan segala urusan. Pada para penghafal dan pejuang Al-Quran, nantiasa Allah berikan semoga keistiqomahan dalam ketaatan, di dalam menghafal Quran, di dalam murojaah, dalam perjuangan Al-Quran ini. Lebih khusus kita doakan orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka, ngasih mereka, menyayangi mereka di dunia dan akhirat. Dan lebih khusus, mudah-mudahan juga dengan wasilah Al-Fatihah ini Allah memberikan kemudahan atas segala urusan pondok ini, terutama kita yang sedang terus membangun, agar bisa menampung sebanyak mungkin para santri yang tentu kita harapkan dari sini lahir banyak para kader, para penghafal, pengamal dan pejuang Al-Quran.
ala dunya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Para santriku, santriwan santriwati yang Allah muliakan, yang dicintai, pada pertemuan ini kita akan membahas melanjutkan kajian kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu di halaman 71 di bab yang ke-6 Al-Babus Sadis. Ya, mohon kita ikhlaskan niat kita ya untuk bertakarub pada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan siang ini Allah banyak memberikan faedah ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di bab As-Sadis, Al-Babus Sadis ini bab ke-6 itu fi adabil alimi fi durusihi. Bab seorang alim termasuk seorang muallim, ya pengajar, ketika mengajar. Ya. Idza azamal alim, jika telah berazam, telah bertekad, telah berniat alim, seorang alim, ya, atau seorang muallim, ayyahdura, untuk hadir majlis sadarsihi, di majlis pengajarannya. Mohon diperhatikan ya. Ya tatoharu minal hadasi, ya, hendaklah dia bersuci dari hadas wal khabasi, dari hadas besar maupun kecil, ya. Waya tanadzobu, dan membersihkan diri. Waya tatayyabu, dan hendaklah memakai wangi-wangian, ya. Wayal basu, dan memakai pakaian asana siyabihi, pakaian yang paling bagus. Ya. Ini yang diantara juga yang dipraktekkan oleh Imam Malik diantaranya. Ya. Jadi memakai pakaian yang paling bagus. Wayal basu asana siyabihi al-laqiqati baina ahli zamanihi, ketika ya seorang alim tadi bersama-sama dengan ahli ilmu. Jadi Imam Malik ini ketika beliau mengajar di majlis beliau itu selalu mengenakan pakaian yang paling bagus, yang paling mahal. Ya. Bukan pakaian lusuh, bukan pakaian yang ala kadarnya. Qosi dan bidalika kullihi, dengan maksud dari semua tadi, dia dalam keadaan suci, dalam keadaan kemudian membersihkan diri, dalam keadaan dia memakai wangi-wangian, dengan memakai pakaian terbaik. Semua tadi dimaksudkan takzimal ilmi, untuk mengagungkan ilmu. Ya. Jadi bukan kemudian ingin dipuji, ingin dianggap hebat, dianggap gagah. Ya. Semua tadi dalam rangka memuliakan ilmu, takzimal ilmi. Kemudian watabjila syariati, dan untuk mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengajar, dia mengajarkan ilmu, dia pasti juga akan mengajarkan syariat Allah. Ya. Kemudian wayan wa bita'limi, dan dia berniat ketika dia mengajar, yaitu at-taqarruba, untuk bertakarub ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Pertama. Yang kedua, wan nasral ilmi, ya, berniat untuk menyebarluaskan ilmu. Karena ilmu itu salah satu amanah ilmu yang terpenting adalah disebarluaskan.
selain diamalkan. Jikalau seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sebetulnya dia sedang mengkhianati ilmu. Ya. Maka yang kedua, selain niat taqarrub kepada Allah ketika dia mengajar, yaitu dia menyebarkan wa nasrul ilmi asyarifi. Ya, menyebarluaskan, berniat menyebarluaskan ilmu yang mulia. Itu yang kedua, wa ihya ad-din al-Islam. Berikutnya adalah berniat menghidupkan agama Islam. Karena agama Islam akan mati ketika tidak diajarkan, ketika tidak didakwahkan. Dan sebaliknya Islam itu akan selalu hidup ketika banyak orang yang mengajarkan, banyak orang mendakwahkan, banyak orang menyebarluaskannya. Maka seorang alim ketika hadir majelis ilmu berniat mengajar, diantaranya tadi dalam rangka menghidupkan Islam. Kemudian wa tablighu ahkamillahi ta'ala, berikutnya adalah dalam rangka menyampaikan hukum-hukum Allah. Maka tidak sepantasnya seorang alim menyembunyikan hukum Allah. Dia harus menyampaikan hukum Allah apa adanya. Yang halal bilang halal, yang haram bilang haram, yang wajib bilang wajib. Ya. Semua adalah tanggung jawab sebagai seorang alim. Yang dia harus menyampaikan ilmu, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu dan mewariskan satu keteladanan, yaitu mendakwahkan ilmu, menyebarluaskan ilmu, menyampaikan hukum-hukum Islam. Ya. Allati utumina 'alaiha, yang telah diamanahkan ya kepada dirinya, wa umiro, dan diperintahkan oleh Allah bibayaniha, untuk dijelaskan. Jadi tanggung jawab dan amanah seorang alim adalah menjelaskan hukum-hukum Islam. Dan dia tidak perlu takut. Kalau memang satu perkara dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau menurut para ulama itu halal, ya halal. Kalau dibilang haram, ya haram. Wajib, ya wajib. Itu. Ya. Tidak ada urusan misalnya dengan ketidaksetujuan orang. Selama dia punya dalil, punya argumentasi, sesuatu itu halal, haram, wajib, mubah, ya, sunnah, mandub, makruh, dan lain-lain, maka ya sampaikan. Walaupun mungkin ada orang bingung. Ya. Misalnya ketika ditanya atau menjelaskan hukum riba, riba itu halal, haram, haram. Ketika kemudian ditanya tentang zina, haram, ya haram. LGBT, haram, ya haram. Ya. Nah, semua disampaikan dengan tegas, karena itu adalah bagian dari amanah dari Allah untuk disampaikan dan untuk dijelaskan. Wal izdiyada min ilmi, dan dia ketika mengajar juga berniat menumbuh kembangkan ilmu. Karena ilmu ini ketika diajarkan, ditularkan, disebarluaskan, pasti akan tumbuh dan berkembang. Ya, yaitu bizhari sawabi, dengan cara menampakkan kebenaran, waruju ilal haqqi, dan selalu merujuk pada kebenaran. Jadi di sini seorang alim, seorang mu'alim punya tanggung jawab, punya amanah yang demikian luar biasa. Ya, tadi adalah diantaranya dia mengajar, berniat untuk taqarrub pada Allah. Yang kedua, menyebarluaskan ilmu. Yang ketiga, menghidupkan Islam. Yang keempat, menyampaikan hukum-hukum Allah. Ya.
yang kemudian mengembangkan ilmu agama ya dengan cara menampakkan kebenaran dan selalu merujuk pada kebenaran. Bahkan lebih dari itu ya, wal istima, berniat berkumpul ala dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Karena emang justru inilah majlis zikir yang sebenarnya, itu majlis ilmu. Ya. Jadi ada sebuah hadis ketika Rasul mengatakan ya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jadi ketika atau jika kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah. Makan minumlah di dalamnya. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan khilaquz zikir, majlis-majlis zikir. Nah, para sahabat memahami, diantaranya Ibnu Mas'ud, majlis zikir itu adalah majlis ilmu, majlis halal wal haram, majlis yang membahas tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang alim datang ke majlis untuk mengajar, maka dia pun berniat untuk tadi berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi wa istima ala dzikrillahi ta'ala wassalam ala ikhwanil muslimin, kemudian untuk menebarkan salam kepada saudaranya yang muslim, wa du'a li salafis sholihin, dan berdoa kepada para pendahulu mereka yang saleh. Ya. Jadi ini sebelum kemudian seorang alim, seorang mu'alim hadir di majlis ilmu untuk mengajar. Kalian insya Allah ya, calon-calon alim, calon-calon mu'alim pengajar, maka perhatikan adab-adab ketika mengajar, di antaranya tadi, sebelum datang ke majlis ilmu untuk mengajar, maka niatkan niat yang lurus untuk bertakwa kepada Allah dan niat-niat lain yang tadi disampaikan. Ya. Itu baru ketika di rumah, ketika berazam berniat untuk mengajar. Kemudian wa idza kharaja min baitihi, wa idza, dan jika kharaja seorang alim keluar min baitihi, dari rumahnya, da'a, hendaklah dia berdoa bidu'a ilwarid, dengan satu doa yang dinyatakan ya, atau diajarkan atau dari bersumber anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW dikatakan bahwa Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu, kepada engkau, an adzilla, dari kesesatan, dari menyesatkan orang lain, wa udalla, dan dari disesatkan. Karena ini berat bagi seorang alim ya. Maka dia harus berlindung, jangan sampai ketika ngajar misalnya dia justru mengajarkan sesuatu yang membuat orang lain tersesat. Karena ada kadang-kadang yang seharusnya misalnya dia mengatakan haram, dia mengatakan halal, itu kan menyesatkan orang. Ya. Au azilla wa uzalla, atau kemudian aku berlindung juga dari ketergelinciran dan menggelincirkan atau digelincirkan. Ya. Wazlima, dari perbuatan zolim, menzolimi, auzlam atau uzlima. Ya. Ya. Wa azlima auzlama, atau tadi berbuat zolim dan kemudian dizolimi. Au ajhala, oh yajhalu alayya, atau bertindak bodoh dan dibodohi orang lain. Nah ini nanti bisa dihafal ya, doa ini kita tulis ya. Azza jaruka
ya, dan sungguh mulia. Wa jalla sanauka, sungguh mulia ya Allah, ya. Jadi azza jarruka, sungguh mulia, sungguh agung pertolonganmu, wa jalla sanauka, dan sungguh agung, sungguh mulia pujianmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak Tuhan selainmu. Ya. Summa yaqulu, kemudian berdoa, ini ketika keluar rumah ya. Bismillahi, dengan nama Allah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Aqtasimtu billahi, dan aku berpegang teguh kepada Allah. Wa tawakkaltu, dan bertawakal alallahi, kepada Allah. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billahi, kecuali karena pertolongan Allah. Allahumma ya Allah, sabit janani, teguhkanlah hatiku. Wadil haqqa ala lisani, dan tampakkanlah kebenaran pada lisanku. Ya. Jangan kemudian kebatilan, tapi kebenaran. Artinya lisan ini jangan sampai terpeleset menyampaikan kebatilan. Selalu yang disampaikan adalah kebenaran. Ya. Bangun. Ngantuk bangun. Ya. Wa yudimu dzikrallahi, dan seorang alim hendaknya terus berzikir dari rumah tadi ya, berangkat ke majlis ilmu, ila ayasilla majlisat tadris, sampai tiba di tempat ngajar. Itu diantara adab yang diajarkan di dalam kitab ini bagi seorang alim, seorang mu'alim ketika hendak ngajar. Ya. Tadi ketika berazam masih di rumah, sampaikan tadi sudah, ketika keluar rumah diantaranya dengan baca doa tadi. Ya. Sambil terus melazimkan zikir sampai tiba di majlis ya ilmu atau majlis ta'lim, majlis tadris ya. Ya itu ya. Kemudian faida wasalla ilaihi, ketika dia telah sampai di majlis ta'lim, di majlis ilmu, di majlis pengajaran ya, yusallimu al hadirina, hendaklah dia mengucapkan salam kepada hadirin, orang-orang yang hadir. Wa yajlisu, dan dia duduk mustaqbal kiblati, kalau mungkin menghadap kiblat, in amkana, jika memungkinkan. Ya. Seperti sekarang ini ya Abi ya, karena kiblat ada di belakang ya, kalian ada di depan sini ya, tentu tidak mungkin ya Abi menghadap kiblat. Tapi jika memungkinkan menghadap kiblat lebih baik ya. Biwaqorin, dengan penuh ketenangan, wasakinatin, jadi duduk dengan tenang, sakinah sama dengan tentram. Jangan kemudian duduk tapi banyak bergerak-gerak. Ya. Tenang saja gitu ya. Wa tawadu'in, dengan penuh rendah hati. Wa khusyu'in, dan dengan penuh kekhusyuan. Mutarabbi'an au ghairi dzalik, bisa dengan cara bersila misalnya. Jika memang duduk tanpa kursi bisa bersila, atau duduk seperti ini ya, tentu dengan sopan ya, tidak dengan kaki diangkat ke atas misalnya. Mentang seorang guru, seorang alim di hadapan muridnya dia angkat
kaki ke atas meja. Ini bukan buah adab yang baik ya. Minal jalsatil hasanat, intinya adalah boleh melakukan atau duduk dengan cara apapun selama dipandang baik. Kemudian waliyasunna badanahu anizahfi. Dia hendaklah menjaga diri dari ya berdesak-desakan an makani di tempatnya. Wa yadai anil abasi. Misalnya dia menggerak-gerakkan tangannya yang tidak ada artinya, tidak berguna itu ya, mempermainkan tangan. Wa tashbik wa ainaihi an tafrik kanadi. Pandangannya ke sana kemari. Ya. Larak lirik ya. Biru hajatin, tanpa ada keperluan ya. Ketika misalnya lewat orang ya, ini nggak perlu. Nggak perlu seorang alim, apalagi ketika dia mengajar, larak lirik pandangannya ke sana kemari tanpa ada keperluan. Ya. Wal yubaida, dan hendaklah seorang alim, seorang muallim menjauhkan diri anil majah wa kasatid duhaq ya. Dan hendaknya menjauhkan seorang alim tadi dari banyak bersenda gurau dan banyak tertawa. Ya, jadi kalau ngajar itu jangan terlalu banyak menyelipkan guyonan-guyonan. Kali-kali boleh lah ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir banyak membikin mustaminya ketawa-ketawa, nah itu bukan sesuatu yang baik. Majelis ilmu itu justru harus diisi dengan penuh kehusuan, bukan dengan canda tawa. Ya. Fa innahu yuqallilul haibata. Kenapa? Karena kalau kita banyak bersenda gurau, kalau seorang alim, seorang mu'alim banyak tertawa, banyak guyon, maka hal itu akan bisa menurunkan wibawa. Waskutul hashmata, dan akan menjatuhkan martabat. Jadi kita itu harus jaim, jaga image, jaga wibawa. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, menjauhkan diri dari banyak bersenda gurau, banyak tertawa-tawa di majelis ilmu yang seharusnya dipenuhi dengan kekhidmatan, kehusuan. Gitu ya. Wala yudarrisu ya. Dan hendaklah itu seorang mu'allim itu tidak mengajar waktu ju'in, dalam keadaan lapar, wa atosin ataupun haus ya, kecuali sedang puasa. Tapi kalau tidak sedang puasa ya, kalau lapar makan dulu, kalau haus minum dulu ya. Bagus kalau disediakan minum di sini ya. Ada ya. Biasanya ada ya. Tadi sudah minum memang. Kemudian tadi, jadi wala yudarrisu waqta jau'in wa tosin syadidaini. Jadi ketika dalam keadaan betul-betul lapar atau haus itu ya, sampai menahan perutnya, jangan memaksakan diri untuk hadir mengajar. Kalau bisa makan dulu, minum dulu. Tidak mengapa telat sedikit, daripada kemudian mengajar dalam keadaan lapar dan haus yang sangat. Itu akan mengganggu. Ya. Auhamin, atau dalam keadaan cemas, sedih. Ya. Kalau sedang bersedih, ya, sedihnya sedih yang sangat, mungkin karena misalnya ditinggal ayahnya, ibunya, ditinggal misalnya putranya atau istrinya, ya jangan dulu memaksakan untuk mengajar.
Au ghadabin, atau misalnya sebaliknya dalam keadaan marah. Ya. Jadi redakan dulu amarahnya. Karena khawatirnya ketika ngajar, ya, dia akan kemudian juga terpancing emosi. Ketika ada persoalan sedikit di hadapan murid-muridnya, dia melanjutkan marah-marahnya. Aw nu'asin nau fi hali bardin mu'allim wa harin muzaizin, ya. Dalam keadaan marah, dalam keadaan apa istilah tadi? Ya, cemas, dalam keadaan dingin menggigil atau panas yang sangat-sangat panas. Nah, ini juga kalau memang tidak kuat dengan suasana dingin atau dengan suasana yang sangat panas, ya sudah. Ya. Nah, ini tidak perlu memaksakan diri untuk mengajar. Khawatirnya suasana belajar tidak kondusif gitu, ya. Itu yang kesekian, yang berikutnya, ya. Wajlis sudah hendaklah duduk seorang alim barizan, dengan menampakkan diri, ya, dijamil hadirina, kepada seluruh yang hadir, ya, artinya yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya, waliwakkiru afadilahum, supaya, ya, mereka itu, para orang-orang yang hadir, para santri, para murid, itu bisa memuliakan, menghormati orang-orang mulia yang mereka bil ilmi, yang diberikan kelebihan ilmu, ausinni, ataupun usia, aisolahi, ataupun kebaikan, wasarfi, ataupun tadi kemuliaan. Jadi sudah sewajarnya murid-murid atau mustami dia memuliakan gurunya, memuliakan guru karena ilmunya, karena, atau memuliakan orang juga karena usianya lebih tua, atau karena dia lebih banyak amalnya, kebaikannya, kemuliaannya. Wa yarfa'um ala asbi taqdimihim fil amanati, dan agar kemudian, ya, yang hadir itu memuliakan, mengangkat, mendahulukan para alim tadi, orang-orang mulia tadi, ya, sesuai dengan, ya, apa istilahnya, yang lebih awal, yang lebih apa istilahnya, utama itu, ya. Kemudian wayat talatofu bil baqina wa yukrimuhum, ya, bi husnil kalam. Kemudian bersikap lemah lembut, ya, juga memuliakan mereka dengan kata-kata yang baik, wa talaqatil wajhi, dengan wajah yang apa istilahnya, berseri-seri, ya, wa husni majid ihtiram, dan dengan ihtiram, ya, penghormatan yang baik, wa yakum muliaka bi ahli Islam ala sabil ikram, termasuk misalnya kalau ada orang tokoh, ya, pembesar Islam, seorang ulama besar, ya, hendaknya dia berdiri ketika misalnya hadir, datang
sebagai bentuk penghormatan. Wa yaltafitu ila mahadirina iltifatan ya qasda bihasbil hajat. Kemudian dia menoleh kepada hadirin ya sekedar sesuai dengan ada kebutuhan ya, dalam arti tidak kemudian banyak larak lirik ya kepada hadirin, bahwa kemudian harus menghadap ke semuanya, iya. Itu diantaranya yang kemudian harus dilakukan ya. Nah, termasuk di sini disebutkan ya, wa iqbal alaihi wa in kana sagiran aw wadi'an. Tetap bahwa seorang alim harus menghadap muridnya, walaupun muridnya itu mungkin orang yang atau anak yang masih kecil, atau mungkin juga bahkan muridnya itu jamaahnya dari kalangan orang yang dipandang rendah. Tetap harus diperhatikan. Jangan kemudian memicingkan mata, menganggap sepele, menganggap rendah. Ya. Fa'in taraka dzalika, karena jika hal itu dia tidak lakukan, ya, min af'al mutakabbirin, maka berarti dia termasuk melakukan tindakan orang-orang yang sombong. Padahal seorang alim tentu harus rendah hati. Tidak boleh dia sombong. Nah, orang berilmu itu semakin berilmu semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Karena diantara buah ilmu itu adalah sikap rendah hati. Karena sombong itu haram, ya. Karena kata Allah, sombong itu pakaianku, ya, selendang Allah. Artinya apa? Kalau orang bersikap sombong berarti telah merampas selendang Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak untuk sombong. Makanya Allah menjuluki dirinya dengan Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Pantas Allah sombong karena Allah adalah pencipta segala yang ada, Maha Raja, Maha Kuasa. Tapi kita sebagai makhluk tidak ada yang perlu disombongkan. Apalagi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Karena itu boleh jadi orang lain lebih takwa dari kita. Walaupun mungkin di mata masyarakat dianggap rendah secara status sosial, ya. Maka sekali lagi seorang alim tidak boleh merendahkan siapapun. Kalau ada muridnya orang miskin, kalau ada muridnya usianya jauh lebih rendah, boleh, ya. Karena itu bagian dari sikap mutakabirin, orang-orang yang sombong, takabur. Ya. Kata Nabi kan takabur itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Di inti orang yang sombong itu adalah menutupi kebenaran, menolak kebenaran, dan cenderung merendahkan orang lain. Sikap yang tercela. Baik, itu yang bisa disampaikan, ya. Ya, banyak pada siang hari. Silakan, mungkin ada yang perlu dibahas lebih lanjut dari apa yang dibahas dalam kitab ini, dari halaman 71 sampai setengahnya dari halaman 73. Ya, terima kasih kepada Ambi yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa-apa yang guru kita sampaikan bisa kita pahami dan yang terpenting kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin.
Seperti biasanya setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Silahkan bagi para santri yang memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Abi. Silahkan. Silakan ya. Ada? Ya jangan ada tidur ya. Dari Ahwat ada? Ada? Baik, sambil lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja diajukan. Wa yuqaddim, seorang alim, seorang muallim itu wa yuqaddimu ala surufi tadris ya. Qira'at syai' min kitabillah. Jadi sebelum dia mengajar hendaklah didahului dengan membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Misalnya kita biasa bacakan Al-Quran suratul Fatihah, yaitu tabarukan, sebagai bentuk tabarukan ya, kita berharap keberkahan dari Allah. Wad'u aqiba qira'atan li nafsihi wal hadirina, kita berdoa ya dengan pembacaan tadi untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan para hadirin, walisairil muslimin, untuk kebaikan seluruh kaum muslimin, waliwaqid makanihi, termasuk di sini sebutkan juga untuk kebaikan para wakif yang telah mewakafkan tempat ya di mana dia mengajar, seperti misalnya pondok ini. Kita selalu doakan mereka dengan wasilah membacakan suratul Fatihah, dan itu sudah selayaknya kita lakukan. In kana fi madrasati mauqufatan, jika memang di madrasah atau tempat pengajaran tadi itu ada sesuatu yang diwakafkan, tentu saja. Contoh misalnya di An-Nahdoh itu semua adalah wakaf, semua infak dari para wakif, para muslimin. Termasuk masjid ini yang sedang kita pakai untuk sholat, untuk kita belajar, termasuk asrama sementara yang kita gunakan, termasuk tempat wudhu, tempat mandi, tempat nyuci, semua wakaf. Maka sudah sepantasnya setiap datang ke majlis sebelum mengajar, seorang alim tadi membacakan misalnya tadi Ummul Quran yang diperuntukkan ya sebagai bentuk tabarukan untuk kebaikan dirinya, kebaikan santrinya, kebaikan para wakif, para muslimin ya, jazaan li husni filihi, sebagai bentuk balasan atas kebaikan mereka, para wakif, para muslimin ya, wa tasilan li qasdihi. Tsumma yasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian seorang alim ketika sudah ada di majlis pengajaran, majlis tadris, majlis ta'lim, dia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Kemudian wa yasmi Allah taala wa yahmaduhu. Kemudian menyebut Allah, memuji Allah. Wa yusalli 'alan nabi,
bersolawat kepada Nabi. Insya Allah ini selalu kita lakukan. Bagian dari tadi ya, adab di majelis ilmu. Kita memuji Allah. Kayak kita misalnya pastinya bukan hanya khususnya ya ketika kita mengajar kita membacakan misalnya alhamdulillah alhamdulilladzi arona bittaqwa misalnya wan nahani bil hawa alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh ya. Yang diiringi dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Itu jangan lewat ya. Jadi wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa yartadu an a'immatil muslimin. Ya. Kemudian tadi ya. Kita juga mendoakan kepada para a'immatul muslimin. Pada para imam. Para imam di sini para imam mazhab. Para imam mujtahid ya. Para ulama usul, para a'immatul mufassirin, para imam mufassir, para a'immatul muhaddisin, para imam hadis, intinya para ulama-ulama besar. Kita doakan mereka ya. Karena tanpa mereka mustahil kemudian kita mendapatkan ilmu. Tanpa kitab-kitab yang mereka karang mustahil umat Islam ini mewarisi ilmu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Maka sudah selayaknya kita doakan mereka. Ya. Ada dari santri Ahwat? Ya ada. Santri Ahwat atau Padangan tuh. Baik itu kalau nggak ada ya nggak ada betul. Cukup 1 jam itu ya. Kita mulai tadi dari kurang lebih jam 1 lewat. Sekali lagi sedikit ya kita intisari dari apa yang disampaikan di bab ke-6 ini terkait dengan adab seorang alim, seorang ulama atau seorang mu'alim, seorang pengajar ketika mengajar. Pertama tadi sebelum atau ketika dia di rumah berazam, berniat untuk mengajar, maka tadi apa? Ya, hendaknya membersihkan diri dari hadas ya besar dan kecil, kemudian pakai wangi-wangian, pakai pakaian terbaik, dengan maksud tadi semua tadi dalam rangka memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, memuliakan syariat, dan ketika dia akan mengajar berniat untuk taqarrub pada Allah, ya, berniat untuk menyebarkan ilmu, menghidupkan agama, menyampaikan hukum-hukum Allah, ya, berniat menumbuh kembangkan ilmu dengan menampakkan kebenaran dan selalu merujuk pada kebenaran. Berikutnya berniat berkumpul ya dalam rangka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menebarkan salam, masuk mendoakan generasi umat terdahulu, terutama para ulamanya. Berikutnya ketika keluar rumah, hendaklah berdoa tadi dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udhalla wa azilla wa uzal wazlima uzlama ya, au ajhala au yujhalu alayya azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu bismillahi amantu billahi a'tasumtu billahi wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma sabbit janani wa adil haqqa ala lisani.
Wayutimu, kemudian tadi mendawamkan zikrullah, zikir kepada Allah sepanjang jalan dari rumah ila ayasilla majlis tadris, sampai kemudian datang atau tiba di majlis pengajaran. Ya. Berikutnya tadi ketika sudah sampai di majlis pengajaran, majlis tadris atau majlis taklim, duduk kalau mungkin menghadap kiblat, kemudian dengan tenang, dengan tentram, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh khusyuan, bisa dengan cara bersila kalau tidak ada kursi. Yang penting duduk dengan cara apapun yang sopan, gitu ya. Tidak kemudian banyak mempermainkan tangan, tidak banyak menebarkan pandangan larak diri ke sana kemari yang tidak ada kepentingannya. Kemudian tidak banyak bersenda gurau, tidak banyak tertawa, karena itu akan mengurangi wibawa, langsung menjatuhkan martabat. Berikutnya tadi ya, ketika dalam keadaan lapar dan haus yang sangat, atau dalam keadaan betul-betul sedih, dalam keadaan yang betul-betul marah, ya, atau dalam keadaan suasana dingin yang membuat menggigil, atau panas yang sangat menyengat, juga lebih baik terakhir tadi kita duduk kalau mungkin orang bisa lihat, seorang alim bisa menampakkan dirinya sehingga semua murid-muridnya, jamaahnya, musliminnya bisa melihat dirinya. Termasuk seorang alim harus tadi menghormati orang-orang yang terhormat, yang mulia dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini betul-betul bisa kita raih manfaatnya, yang tidak menjadi bahan tazkirah, syukur menjadi bagi kita yang tentu ilmu bermanfaat, itu ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Maaf atas kekurangan dan mohon ampun pada Allah jika banyak kesalahan. Balikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa-apa yang guru kita sampaikan kita bisa pahami dan paling terpenting kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kami tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Insyaallah doa pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Akhuna Muhammad Karim Bilhaq Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan berdoa semoga segala permintaan-permintaan kita segera dikabulkan oleh Allah SWT. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تقربنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا ربيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhuna Karim yang telah membacakan doa. Semoga apa-apa yang kita panjatkan dan kita mohon segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya berakhirlah sudah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya memohon maaf jika dalam membawakan acara masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini dari awal hingga akhir. Saya Hafid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.